Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kali ini kembali lagi kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Allah. Sebab Tuhan mengenal hati kita, Tuhan tahu isi hati kita. Ketika ketulusan kita, kemurnian kita untuk melakukan setiap firman-Nya, maka saya percaya firman yang kita terima itu akan meneguhkan, akan menguatkan, akan memberikan kita semangat, memberikan kita kesegaran baru. Hingga hari ke hari akan kita lalui dengan kekuatan firman Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama dengan saya kita katakan pujian ini. Tuhan melihat isi hati. Kau tahu isi hati kami ya Tuhan. Hati yang haus dan rindu akan Engkau. Kau mengenal hati kami. Dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku isi hati kita. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita di hari ini di mana kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Allah. Saya percaya bahwa firman Allah yang akan menuntun seluruh kehidupan kita, firman Allah yang menuntun kita kepada kebenaran, kepada kehendak Tuhan.
Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya memberkati firman yang akan kami dengarkan saat ini. Berbicaralah Engkau ya Tuhan melewati hamba-Mu saat ini. Kiranya Engkau sendiri yang akan memakai mulut bibir lidah hamba-Mu untuk memperkatakan firman kebenaran-Mu bagi setiap kami. Dan urapilah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Hingga setiap telinga mereka boleh mendengar dengan baik. Hati mereka terbuka untuk firman itu ditaburkan. Dan setiap kami diberikan kekuatan kuasa untuk memahami segenap firman yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini, di tengah-tengah kesulitan saat ini saudara-saudara, ada banyak hal yang membuat kita bisa saja kurang memperhatikan untuk melakukan firman Allah. Tapi saya mau memberitahukan kepada saudara-saudara bahwa kewajiban dan keharusan kepada firman Allah itu ya dan amin. Tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Tidak ada melihat situasi dan kondisi dalam kehidupan kita. Tetapi itu adalah hal yang mutlak, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali kepada firman, kepada kebenaran yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya mengajak kita di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 ini mengatakan, Tuhan Yesus sendiri berbicara bahwa dikatakan demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Firman Allah ini sangat jelas saudara-saudara bagi kita semua. Bahwa dia katakan bahwa ini adalah perintah supaya kita sebagai sesama umat percaya, sebagai sesama umat manusia, umat ciptaan Allah, itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada satu problem saudara-saudara di dalam perintah ini. Ada banyak sekali kita mendengarkan bahwa untuk mengasihi itu adalah sebuah tuntutan kepada orang lain, tetapi kita sendiri tidak melakukan. Tetapi ketika saya membaca firman Allah ini dikatakan saling. Jadi satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya. Jadi kata saling adalah saya mengasihi saudara, saudara mengasihi saya. Amin. Itulah yang dikatakan saling mengasihi. Jadi kita tidak menuntut orang mengasihi kita. Tetapi bagaimana kita menerapkan kehidupan kasih itu, yaitu dengan kata saling. Saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Yohanes pasal 34 dan 35 ini, ada 3 hal yang menarik dari firman Allah, dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di dalamnya. Yang pertama adalah saling mengasihi itu adalah perintah bagi kita. Bukan tuntutan kepada orang lain. Bukan tuntutan, oh karena dia seorang pendeta, oh karena dia seorang hamba Tuhan, oh karena dia penatua, oh karena dia pemimpin ibadah atau pemimpin pujian, jadi rohaninya agak tinggi, maka layak dia saja yang mengasihi kita. Bukan. Tapi kata saling siapapun saudara, saling mengasihi adalah perintah. Jadi tidak memandang dia itu rohaninya tinggi ataupun rohaninya sedang atau rohaninya rendah. Tidak. Tidak memandang dia kaya, dia miskin. Tidak memandang dia kekurangan atau kelimpahan, tidak. Tidak memandang dia dalam sukacita, tidak memandang dia dalam duka cita. Kata saling adalah semuanya harus dilakukan karena itu adalah perintah
untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Jadi sekali lagi, saling mengasihi adalah perintah, bukan menuntut atau bukan tuntutan kepada orang lain untuk mengasihi kita. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saling mengasihi adalah bukti dari kehidupan menjadi serupa dengan Kristus. Dikatakan ayat yang ke-34 bagian C ini mengatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yesus katakan seperti Yesus yang telah mengasihi kita, demikian juga kita harus saling mengasihi. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Yesus firman Allah katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kasih Yesus, Yesus telah mengasihi kita dengan memberikan hidupnya sebagai korban bagi kita supaya setiap kita diselamatkan dari kebinasaan. Demikian juga kasih yang kita miliki kepada sesama kita. Kasih yang tulus ikhlas, kasih yang murni, kasih yang menuntun orang kepada keselamatan, menunjukkan kepada setiap orang jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Jadi wajib sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita membuktikan bahwa kita menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan cara saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih menuntun orang kepada keselamatan, menuntun orang kepada kehidupan yang kekal. Lalu yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saling mengasihi adalah bukti sebagai murid Kristus. Ayat yang ke-35 ini mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi sebagai umat-umat Allah, apalagi sebagai umat-umat yang seiman, apalagi sesama hamba Tuhan, apalagi sesama anggota jemaat, kita harus saling mengasihi, bukan saling mencela, bukan saling membenci, bukan saling memfitnah. Jadi firman Allah memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi, untuk membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Yang dikatakan murid adalah orang yang saling mengasihi, bukan saling menghina, bukan saling merendahkan, bukan saling mencari kesalahan orang lain, tetapi bagaimana saling mengasihi. Itu adalah perintah Allah. 3 hal ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa saling mengasihi itu adalah perintah. Bahwa saling mengasihi adalah bukti dari kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan saling mengasihi adalah bukti bahwa kita benar-benar murid Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana menerapkan kasih itu kepada sesama? Kalau tadi saya mengatakan jangan saling menghakimi, jangan saling membenci, jangan saling menyalahkan, tapi saling mengasihi. Nah, di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, di sana dikatakan, Galatia pasal 6 ayat yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi
Yang pertama adalah bagaimana kita membuktikan kasih itu di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bertolong-tolongan, menanggung beban di dalam kehidupan kita. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketika kita saling mengasihi, saling membantu, saling gotong royong, bukan saling menyalahkan. Jadi saling memperhatikan, bukan saling mencari kesalahan. Lalu yang kedua di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi sebagai murid Kristus dan ingin menjadi serupa dengan Kristus tidak mencari kesenangan sendiri. Bagaimana kita menolong yang lemah? Bagaimana kita menolong dalam kesusahan? Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita menghadapi sama yang kita hadapi. Kita menghadapi kesukaran. Kita menghadapi pandemi virus corona yang mengancam jiwa karena penyakit ini. Oleh sebab itu, bagaimana kita saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Bukan saling mencerca, tetapi bagaimana kita saling bertolong-tolongan, saling mencari kesenangan sesama supaya kita bersama-sama dalam sukacita yang sama, sukacita di dalam Yesus Kristus. Bagaimana yang kuat menolong yang lemah. Lalu selanjutnya di dalam Efesus pasal yang kedua Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana setiap kita memiliki kerendahan hati, lemah lembut, sabar, itu ditunjukkan dalam kasih kita, dalam hal saling membantu. Bagaimana kita mencari jalan keluar solusi dari setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Sekali lagi saudara-saudara, di sini dikatakan saling membantu. Jadi kita tidak bisa melihat dengan cara pandang kita sendiri. Oh dia kuat, oh dia hebat, oh dia dalam kelimpahan, oh dia itu orang kaya. Enggak bisa. Karena engkau tidak tahu situasi dan kondisi saudara-saudaramu, sahabatmu, rekan kerjamu dan lainnya. Tetapi firman Allah mengatakan bagaimana kita saling membantu. Yang tahu keadaan adalah dirinya sendiri. Yang tahu kelemahannya adalah dirinya sendiri. Kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Karena saya percaya orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang melakukan firman Allah. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa, itu kata firman. Jadi orang-orang percaya bagaimana dia bersukacita. Dalam kelemahan dia tetap bersukacita. Dalam kesedihan dia tetap bersukacita. Dalam kekurangan dia tetap bersukacita. Dalam kelimpahan dia tetap bersukacita. Jadi tidak bisa kita menilai secara kasat mata bahwa dia itu tidak layak dibantu. Tidak bisa. Tapi ketika kita saling membantu,
di mana kita akan saling bertanya, di mana kita akan saling mengetahui keadaan satu dengan yang lainnya, bukan dengan pandangan, bukan dengan asumsi kita, tetapi dengan fakta dari apa yang kita lihat dan kita rasakan dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita rendah hati, lembut dan sabar, maka kita akan dapat melihat keadaan saudara-saudara kita, sehingga itu akan memunculkan kasih kita, sehingga itu bisa kita aplikasikan atau terapkan dalam kehidupan kita untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Terkadang saudara-saudara di dalam Tuhan, dalam situasi pandemi seperti ini, di dalam masyarakat kita begitu luar biasa ketika ada bantuan sosial seperti itu dari mana saja, selalu orang mencela, selalu orang mencerca. Oh, menurut pandangan saya tidak layak itu dibantu, saya yang layak dibantu. Nah, itu kita berasumsi, kita berandai-andai, ataupun kita hanya melihat dengan kasat mata. Tetapi kita tidak tahu, tidak mengerti keadaan orang seperti itu. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara, bukan hal itu yang Tuhan kehendaki, bagaimana kita sendiri berbuat kasih. Kadang-kadang kita hanya menuntut orang lain mengasihi kita. Kita hanya menuntut orang lain berbelas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak memiliki hal itu. Itu bukan firman, tapi firman bagaimana kita sendiri yang terlebih dahulu untuk mengasihi, karena kita sudah mendapatkan kasih. Yesus sendiri katakan bahwa saling mengasihilah kamu karena aku lebih dahulu mengasihi kamu. Itu firman-Nya. Kecuali kalau kita tidak pernah mengalami kasih Kristus, tidak mendapatkan kasih Kristus, mungkin saja kita akan berbicara demikian. Tetapi kalau kita sebagai orang-orang percaya sudah mengalami kasih Kristus, wajib hukumnya kita saling mengasihi. Ketika kita sudah mendapatkan kasih yang berlimpah-limpah dari Allah, kasih karunia yang memenuhi kehidupan kita, maka itu akan mengalir, saudara. Itu akan kita terima, dapatkan, dan kita akan alirkan. Sehingga kita akan bergerak untuk saling mengasihi. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi dikatakan sana sekali lagi saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan saling melakukan pekerjaan baik. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Bagaimana yang dikatakan sekali lagi, saya katakan saling. Jadi kita tidak menuntut orang untuk melakukan kasih. Tidak hanya mendorong orang untuk memperhatikan, tidak hanya mendorong orang melakukan pekerjaan baik. Kata saling adalah sesemua kita, saya dan saudara-saudara. Wow, begitu luar biasa ketika kita bergerak bersama-sama untuk saling mengasihi, saling memberi, saling menolong. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kami memelihara ikan patin yang ada di kolam, dan ketika ada pertemuan para hamba-hamba Tuhan di tempat kami, dan ketika itu saya tergerak untuk memberi. Beberapa orang hamba Tuhan mendapat bagian untuk ikan tersebut. Ada yang 2 ekor, ada yang 3 ekor seperti itu. Lalu saudara-saudara, selanjutnya beberapa hari kemudian kami mendapatkan dikirim, ada yang mengirim sayur. Oh, kami tanam sayur. Ada yang mengirim buah. Oh, kami ada buah, sehingga diberikan. Ada yang memberi rimbang, saudara-saudara. Nah, itu yang dikatakan saling. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling mendorong ketika kita berbuat kasih, kita memberi.
Sehingga orang lain terdorong untuk melakukan kasih itu, yaitu memberi. Sehingga kita akan merasakan kenikmatan sukacita di dalam Kristus. Karena kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu salah satu contohnya, saudara-saudara. Jadi saling mengasihi itu bukan menuntut orang lain untuk mengerjakannya. Tetapi bagaimana itu ada timbal balik yang dikehendaki oleh Allah. Jadi saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi bukan saling memperhatikan, saling mendorong untuk mencela, untuk mencari kesalahan orang lain. Bukan bersekongkol lalu membuat satu perkumpulan untuk menyalahkan orang lain. Bukan. Tapi yang Allah mau adalah saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Selanjutnya di dalam Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-32. Di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Untuk kita bisa saling mengasihi, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Bagaimana ramah terhadap orang lain. Bagaimana memiliki kasih mesra satu dengan yang lainnya. Kalau kita tidak bisa mengampuni, bagaimana kita akan memiliki kasih persaudaraan? Bagaimana mungkin kita akan memiliki kasih satu dengan yang lainnya kalau kita tidak bisa mengampuni? Oleh sebab itu dikatakan firman Allah, saling mengampuni. Jadi bukan menuntut orang lain, tetapi kita bersama-sama saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Sehingga sungguh kehidupan kita akan menikmati kasih itu. Karena apa kita harus mengampuni? Karena kita terlebih dahulu diampuni dosa kita oleh Kristus. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, demikian juga kamu harus saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Ayat yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana dan apa yang harus kita kerjakan dan lakukan untuk saling mengasihi. Yang terakhir adalah kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Firman Allah ini sering dan menjadi ayat hafalan bagi setiap kita, orang-orang percaya. Ayat yang ke-16 dari Yakobus pasal yang kelima dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika kita memiliki hati untuk saling mengasihi, saling membangun, saling mengampuni, saling menasehati dengan kasih, saling membantu, saling mencari kesenangan satu dengan yang lainnya, maka kita akan bisa saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Sulit untuk kita bisa mendoakan orang lain ketika kita tidak memiliki kasih yang dikehendaki oleh Allah, tidak memiliki kasih yang saling tadi, saling menanggung beban, saling mencari kesenangan sesama, saling membantu, saling menasehati, saling mengampuni, bertolong-tolongan satu dengan yang lainnya, bersama-sama untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Maka ketika hal itu ada dalam hidup kita, maka kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Firman Allah katakan, ketika kita sudah melakukan kasih, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, karena itu adalah perintah. Karena itu bukti dari kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu adalah bukti sebagai murid-murid Kristus. Maka kita akan bisa saling mendoakan. Dan hal itu dikatakan oleh firman Allah, maka engkau akan memperoleh berkat dan kasih setia Tuhan. Hal yang luar biasa berkatnya adalah doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Bagaimana kita disebut sebagai orang benar adalah ketika kita memiliki kasih, yaitu saling mengasihi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya berkat firman Allah ini akan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita di masa-masa sukar, di masa-masa sulit ini. Bagaimana kita memiliki satu kesatuan roh, kesatuan jiwa, kebersamaan untuk meninggikan nama Yesus, untuk mempermuliakan namanya. Sehingga kita benar menjadi murid Kristus yang saling mengasihi. Puji Tuhan, Tuhan berkati dan kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Allah yang sudah kita dengarkan. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau kekasih jiwa kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang menjadi penyelamat hidup kami. Dan kami boleh bersuka cita karena Allah lebih dahulu mengasihi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuatkan, teguhkan iman kami, pengharapan kami, untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Untuk kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Untuk kami bisa saling menanggung beban. Untuk kami bisa saling membantu, saling menolong, saling menasehati, saling mengampuni, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sehingga kami memenuhi perintah Allah. Sehingga kami memenuhi kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Dan kami mengalirkan kasih dari sorga itu kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang akan menghidupkan kami di dalam kekuatan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan berkati kami sekalian. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kita sudah disegarkan melalui kebenaran firman Allah. Dan biarlah hati kita selalu berkobar-kobar untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menaikkan pujian kita, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau mengamenkan setiap firman-Mu. Kami mempercayainya dan kami akan melihat segala yang Kau firmankan akan tergenapi dalam hidup kami. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama sudah beribadah kepada Tuhan. Kita memuji-muji Dia, mengagungkan Dia, dan kita telah mendengarkan berita kebenaran firman Allah yang saya percaya menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan iman percaya kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama akan menerima berkat Tuhan, dan kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan, anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami kembali menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Allah. Kiranya Tuhan sendiri yang berkuasa dan berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam perlindungan-Mu, menyerahkan hidup kami ke dalam berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah. Tuhan kiranya memberkati kami pribadi lepas pribadi, dalam segala usaha pekerjaan tugas tanggung jawab kami, dalam segala rumah tangga studi kami, kiranya dalam berkat dan kasih setia Tuhan semata. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa meminta supaya Tuhan memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk tetap melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang mempermuliakan Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan jikalau saat ini ya Tuhan, kami juga membawa persembahan syukur kami kepada Allah, Tuhan kiranya memberkati seluruh persembahan yang kami telah berikan kepada Tuhan, baik persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya, hingga seluruh persembahan yang kami berikan ini sungguh berguna untuk pelebaran Injil Kerajaan Allah. Dan kiranya Tuhan kembali memberkati setiap kami yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan tugas dan tanggung jawab kami, hingga segala hal yang kami kerjakan dan lakukan diberkati dengan berlimpah-limpahnya, diberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, sebelum kami menerima berkat yang tidak berkesudahan yang datangnya dari Tuhan, kami akan bersama-sama berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita akan bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Oh haleluya, hiarala papa, keluar sikarala papa. Kiranya berkat damai, sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di sorga, berkat pengasihan, pengampunan dan keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, membimbing seluruh kehidupan kita dari sekarang ini sampai Maranatha. Kita terima berkat ini di dalam kuasa Allah. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus seperti yang sudah disarankan bahwa saudara-saudara untuk sudah menyiapkan roti dan anggur ketika di dalam ibadah ini. Dan saat ini kita akan langsung menerima perjamuan kudus. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan umat-umat-Mu mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tuhan kiranya memberkati kami semua, menyucikan, menguduskan, melayakkan kami di hadapan-Mu. Kiranya kami ditahirkan di dalam nama Yesus, hingga kami layak bersatu di dalam tubuh dan darah Kristus, hingga kami mendapatkan kekuatan baru untuk kami memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan melewati perjamuan kudus ini, kami diberkati dengan kesehatan, kekuatan, kami diberkati dengan kelimpahan Allah. Tuhan sucikan, kuduskan setiap anggur yang kami pakai. Di dalam nama Yesus,
Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah tercabik-cabik. Anggur yang melambangkan darahnya yang telah tertumpah bagi kami. Kiranya diberkati, disucikan, dikuduskan, dilayakkan di hadapan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jam perjamuan kudus ini hanya ke dalam tangan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ambillah roti yang sudah disediakan. Angkatlah roti di sebelah kanan tangan kita. Seraya kita akan mendengarkan firman Allah. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengambil cawan anggur, kembali kita mengangkatnya di tangan kanan kita. Seraya kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Oh haleluya, hiarala papa wa keluar sikarala papa papa. Hiarala kiarala po keluar sikarala papa papa. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Haleluya, kita akan mengucap syukur kepada Allah. Segala puji, syukur, hormat dan pengagungan kami naikkan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Engkau yang telah berkorban bagi kami, mati di atas kayu salib. Tubuhmu telah terpecah-pecah dan darahmu telah tertumpah. Supaya setiap kami memiliki jalan kepada keselamatan. Hingga hidup kami diperdamaikan dengan Allah dengan darahmu yang kudus. Dan yang kami percaya di hari ini, di mana kami mengingat kembali pengorbananmu yang begitu besar, pengorbananmu yang begitu mulia. Pengorbanan yang begitu ajaib. Sehingga kami dituntun dalam jalan keselamatan ini. Hingga dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Engkau, kami boleh berjalan dalam sukacita di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Jikalau saat ini Tuhan kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kiranya melewati perjamuan kudus ini, sungguh kami dipulihkan, kami dimerdekakan. Kami percaya bahwa melewati perjamuan kudus ini, kami diberkati dengan kekuatan yang baru, kelimpahan yang daripada Allah. Kami telah disembuhkan di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Kami dibebaskan, dilepaskan dari segala kutuk dosa. Hingga kami percaya hari ini, kami ada dalam jalan kesucian. Kami boleh berjalan dari kebenaran kepada kebenaran, sampai kepada kemuliaan besar yang Kau janjikan atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat-jemaat yang bersama-sama saat ini mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Diberkatilah kehidupan mereka. Diberkatilah mereka dengan kesehatan, kekuatan. Diberkatilah mereka dengan kelimpahan berkat yang daripada Allah. Dijauhkan dari mereka segala belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengirik. Dijauhkanlah kiranya dari mereka panah api si jahat. Dijauhkanlah dari kehidupan mereka kiranya segala penyakit sampar, penyakit menular, penyakit corona di dalam nama Tuhan Yesus. Hingga mereka ada dalam benteng Tuhan. Hingga mereka ada dalam perlindungan Allah. Hingga kehidupan mereka dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera senantiasa. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Menyerahkan kehidupan kami dan seluruh jemaat yang mengikuti perjamuan kudus ini ke dalam tangan kuasa Allah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Selamat bersukacita di dalam Kristus. Selamat menikmati anggur baru, minyak baru, berkat yang baru dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.